Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti dengan karyamu dalam hidup kami. Yang sudah terjadi bahkan yang sebelum terjadi, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Karena itu ajar kami sungguh-sungguh menyelaraskan hidup kami dengan rencana Tuhan. Kami wanita-wanitamu Bapa. Kami tahu Engkau memberi kami tanggung jawab yang besar, tapi kami juga tahu Tuhan beri kami kuasa yang besar agar kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan mengubahkan hidup kami, bahkan firman Tuhan memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, ibu-ibu yang luar biasa, shalom. Apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah luar biasa, yang benar. Ya, jangan di gereja luar biasa begitu pulang, beginilah memang keadaan saya. Iya, hari ini tema firman Tuhan saudara, ya bagaimana kita menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan. Ya, kata-kata ini, kalimat ini ada benarnya tapi ada nggak benarnya juga. Ya, ada orang-orang yang begini, ya memang saya sudah begini kok, ya saya mau menjadi diri saya sendiri, padahal jelek. Tapi tetap mau menjadi diri sendiri, nggak mau berubah. Nah hari ini, ya menjadi diri sendiri tapi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya, jangan dikasih musik Bu, nanti nangis semua. Ya, saya nggak pengen bikin nangis ibu-ibu, mereka sudah banyak menangis di rumah ya. Tapi ini luar biasa. Saudara, kita ini dicintai Tuhan, kita diselamatkan Tuhan bukan untuk kita menjadi orang lain atau seperti orang lain. Ya, kita ini diselamatkan Tuhan ya karena memang apa adanya kita, dan Tuhan itu punya rencana khusus atas hidup kita. Kalau meniru gaya rambut saya, enggak apa-apa, silahkan. Ya, kalau itu cocok loh ya, karena kan tidak semua orang cocok toh. Makanya saya sampai hari ini mau pengen rambut panjang, nggak dibolehin suami saya. Ya, enggak usah, kamu enggak cocok panjang katanya. Sampai saya pernah coba hair extension. Ya, saya lihat Syahrini kok cantik rambut panjang ya, Arsyanti. Saya pergi hair extension. Saudara, 1 hari loh saya disambung rambut itu, dilem-lem-lem-lem. Ngumpet dari suami pengen bikin surprise. Pas pulang anak-anak menyambut saya. Mami cantik, papi mana? Ya, begitu suami saya dipanggil, papi sini keluar, lihat oh mami cantik. Dia lihat saya, dia bilang kayak bencong. Ya, ternyata tidak seperti ekspektasi. Bayangan saya kalau saya datang rambut panjang dia kaget, ih cantik. Kalau rambut panjang kan enak ya, kalau dibelai suami panjang ya, sayang. Kalau rambut pendek kan sayang. Ya. Ya udah, dia bilang pergi copot sekarang. Anak saya bilang, ih papi tuh kasihan loh, cantik tahu, rambutnya kriwil-kriwil toh. Saya bilang ini sambungnya 1 hari. Jadi kasih waktu saya ya 2 minggu lah, apa 1 bulan. Ya oke lah, karena anak-anak juga merengek ya silahkan. Tidur malam dia mau peluk saya, buka mata dia teriak bencong. Ya. Jadi tidak jadi 1 minggu. Ya. Besok dia bilang balik copot, saya copot ya, kamu lain, agak lain memang. Saya berusaha menjadi orang lain, ternyata ya gagal ya, gagal total saudara. Ya kata suami saya, sudah kamu udah kayak gini aja cantik, aku suka yang seperti ini. Tapi saudara, banyak orang itu kepengen ya menjadi seperti orang lain. Tidak semua hal itu bisa ya kita tiru. Tapi
Bagaimana kita menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan, itulah yang terpenting. Saudara, kenapa kita harus menjadi diri sendiri? Berhentilah ya, berusaha menjadi seperti orang lain. Ya, di dalam segala hal ya, kita pengen terlihat walaupun dia terkenal atau apa, saudara ya. Tapi mari kita fokus kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, kenapa? Karena Tuhan itu punya, yang pertama harus kita sadari, Tuhan punya rencana yang spesial atas hidup saudara dan saya. Dan itu bisa jadi tidak ada pada orang lain. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan tidak ada satupun di antara kita yang sama. Amin. Ya, saudara, apa yang ada di saya mungkin gak ada di dalam saudara. Tapi apa yang ada dalam saudara mungkin saya juga tidak punya. Yang pertama, ya berdamailah dengan dirimu sendiri. Bersyukurlah atas hidupmu, perkatakan aku ini diciptakan Tuhan luar biasa, ajaib. Sebab Tuhan menciptaku serupa segambar dengan Allah. Sadari dulu saudara bahwa kita ini adalah ciptaan yang luar biasa. Bilang kanan kirimu, kamu tuh luar biasa loh. Ya. Luar biasa ya. Sekarang bilang pada dirimu sendiri, aku ini luar biasa. Amin. Ya, berdamai dengan dirimu ya. Saya dulu waktu belum terima Tuhan Yesus, saudara, ya, saya tuh selalu berkaca, aku nih kok jelek ya. Kok jelek ya. Kenapa hidungku nggak kayak hidungnya? Kenapa bibirku nggak kayak bibirnya? Ya makanya sekarang banyak yang sibuk di filler-filler. Ya biar bibirnya jadi kayak Nikita Mirzani. Ya ibu-ibu bertobat ya. Nggak usah merubah-rubah bentuk muka, bentuk bibir, bentuk dagu. Ya itu tidak bernilai kekekalan. Ya itu pret, amin. Itu semua kepalsuan. Ngapain saudara? Ya sibuk ya. Saya tuh punya saudara kenalan, dia tuh setiap ini pokoknya ini dirubah, itu nggak puas-puas saudara. Ya, dan orang kayak begitu memang nggak puas karena itu kelainan jiwa. Dari dalam. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kau tidak berdamai dengan dirimu sendiri. Itu nggak usah dirubah-rubah kecuali hidungmu menghadap ke atas. Nah itu kau harus cari dokter operasi. Lubangnya menghadap ke atas, bukan apa-apa. Kalau hujan masuk, mati kau, mati. Ya, tapi kalau sudah begini ya sudah, bersyukur saja, amin. Ya, karena bukan dengan saudara pikir kalau saudara merubah diri, niru seperti ini, seperti A, seperti B, terus saudara puas gitu, enggak, itu datang dari kelainan jiwa. Walaupun sudah bagus semua tetap akan merasa kurang karena yang sakit itu jiwamu. Ya. Jangan cerita sendiri loh ya, semua perhatian ke saya sini. Saudara, jadi kita tuh ayo berdamai dengan diri sendiri. Ya, supaya kita tuh orang kalau belum berdamai dengan diri sendiri, kau tidak akan pernah puas dengan dirimu. Dan bukan cuma itu, orang yang berada di sekelilingmu juga tidak nyaman. Ya, apalagi suami, anak-anak, ya kenapa? Karena kita ini sakit. Ya, pastikan kanan kirimu nggak ada yang sakit. Bilang, coba tanya, kau sehat jiwamu toh? Ya, bilang pastikan kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Ya, tapi hal itu nggak bisa terjadi memang kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dulu saya merasa semua jelek. Semua jelek. Waktu saya ketemu Tuhan Yesus, gambar diri saya dipulihkan, ya saya merasa berharga banget. Sekarang nggak ada orang bisa bikin saya minder. Nggak ada. Ya. Nggak ada orang mau menjatuhkan kita, mau ya itu pembunuhan karakter. Nggak bisa orang bunuh karakter kita kalau kita diri sendiri nggak mengizinkan. Orang mau bilang kita apapun, ya selama kita percaya bahwa aku ini diciptakan segambar dengan Allah. Ya, itu cukup saudara. Ya,
Dan ketika kita ini ternyata menjadi orang yang percaya diri karena kita punya Tuhan dalam hidup kita, ya maka hidup kita berubah. Orang-orang di sekeliling kita pun seneng. Saya banyak ketemu ibu-ibu yang pencitraan, ya sibuk terus dengan kecantikannya terus saudara ya, terus berusaha memakai sesuatu itu supaya dihargai ya, nanti temennya beli tas apa dia beli tas apa, nanti itu terus saudara ya, banyak sih ya yang kayak begitu. Saya cuma mau bilang satu kata, kau sakit? Itu aja kan, orang itu kan kalau pikiran perasaan kehendaknya rusak itu kan jiwa semua ya, berarti sakit jiwa. Ya capek ketemu sama yang model-model begini ini, banyak bahkan orang Kristen. Sibuk buat diri sendiri terus, makanya hidupnya gak pernah berdampak, gak pernah jadi berkat. Duit aja habis buat diri sendiri, kapan kau menabur, kapan kau berdampak hidupmu bagi orang lain. Karena orang-orang yang begini saudara, ya memang dia gak pernah merasa puas dengan keadaan dirinya. Ya entah dengan apa yang dia pakai, dengan semua yang dia punya. Ya saya tuh nggak pernah harus pakai ini, harus pakai itu. Kalau dikasih saya pakai. Ya enggak, saya enggak usahakan. Bener nggak? Ngapain? Ya saya dikasih sepatu, Prada, ya saya pakai karena enak saya pakai terus. Ya orang bilang, ibu kok nggak pernah ganti-ganti sepatu? Ini enak, nyaman. Mau saya pakai ke gunung, mau ke Papua, turun ke lembah, ke hutan, di atas mimbar, enak, nyaman. Tapi apakah saya ya berusaha harus beli terus begitu apa gini? Enggak, ya dikasih saya pakai. Yang sakit jiwa itu enggak punya uang pengen beli utang, apalagi pinjol. Nah, kau sakit jiwa kau. Ya, itu sekarang banyak saudara. Ya orang-orang, kenapa? Semua karena kembali kepada diri sendiri. Yang pertama, berdamailah dengan dirimu sendiri. Ya berdamai, terima dirimu apa adanya, syukuri dirimu apa adanya. Ketika kita berdamai dengan diri kita, maka kita akan mulai melihat, oh ya ternyata Tuhan itu menciptakan aku ini luar biasa saudara ya. Yang kedua, kenapa kita gak perlu meniru orang lain? Karena Tuhan punya rencana atas kita tuh beda dengan orang lain. Makanya jangan suka iri saudara lihat orang, enak ya dia begini-begini. Karena setiap kita punya cerita masing-masing, setiap kita punya proses masing-masing. Ya saya nggak bisa jalani proses yang saudara alami mungkin, tapi saudara juga belum tentu bisa jalani proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saya. Ya. Orang itu ngomong begini, itu Debbie Basir itu apa itu pendeta karbitan, baru naik gara-gara pandemi, YouTube-nya naik. Dia nggak tahu saya terima Tuhan Yesus dari tahun 95. Saya diperem saudara. Saya dibuang dari keluarga saya. Saya tinggal di kos-kosan. Saya jadi pembantu, cuci baju anak kos, cuci piring, nyapu, masak. Tapi kan itu saya nggak syuting waktu itu di Instagram, di Facebook. Belum ada. Ya, belum ada. Nah tiba-tiba Tuhan angkat saya ketika pandemi. Orang pikir nih pendeta jadi-jadian. Ya padahal saya ini diperem Tuhan tuh lama. Malah saya bilang Tuhan kok gak diangkat-angkat ya, diperem terus ya. Saking kelamaan, tapi saya mau tetap setia karena tujuan saya bukan diangkat. Tujuan saya aku harus menggenapi panggilan Tuhan atas hidupku. Ya, jangan berusaha menjadi orang lain. Jangan berusaha dengan cara-cara kita sendiri. Apalagi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita itu berbeda satu dengan yang lain. Percaya bahwa Tuhan punya panggilan khusus bagi kita saudara. Tapi kita harus menentukan standar kita dulu nih mau hidup untuk apa nih. Ya kita nih mau hidup mau jadi seperti orang lain atau kita mau hidup mengejar panggilan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita sudah tentukan satu tujuan, aku mau menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau, itu aman saudara. Kita nggak akan peduli orang mau kayak apa, dunia mau kayak apa, aku standarku ini, aku pengen jadi seperti yang Tuhan mau atas hidupku. Rasul Paulus berkata begini dalam Filipi pasal yang ketiga saudara. Ya dia berkata Filipi 3 kita lihat ayat yang ke-13 dan 14. Rasul Paulus bilang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tentukan tujuan saudara mau hidup ini mau ngapain? Mau nyenengin suami? Ya. Siapa di sini tujuan hidupnya senengin suami? Angkat tangan. Enggak ada loh semua ya. Bertobat juga nih ibu-ibu ini ya. Semua pada nggak mau nyenengin suami ya. Tapi bagus juga saudara ya. Karena memang itu bukan tujuan hidup. Kita mau nyenengin manusia kayak apapun yang namanya manusia. Standarnya berbeda. Ada saya ketemu satu orang ibu saudara. Dia stres, dia cerita sama saya itu stres bu. Saya ini disuruh suami saya terus. Operasi payudara, operasi bokong, ditambahin semua. Ya, karena ya suami saya itu maunya seperti itu. Saya bilang, bu, ya kau ikuti gilanya suamimu bu, kapan selesainya? Ya, ibu harus ketemukan suami ibu itu dengan hamba Tuhan. Ya karena kalau enggak saudara, habis kasihan istrinya ya. Tapi memang juga ada istri-istri yang mau seperti itu saudara. Kita nggak bisa menyenangkan siapapun. Jangan jadikan tujuan hidupmu senangkan suami, senangkan anak. Ya, kau salah. Ya, karena apapun kita lakukan buat seseorang, ya dia bisa berubah. Satu saat bisa berubah. Makanya saya temu ada ibu-ibu, Bu Debbie saya mau bunuh diri bu, kenapa suami saya selingkuh bu? Selama ini saya sudah ikuti yang dia mau, tapi dia tetap selingkuh. Saya bilang ibu bodoh. Ya. Kenapa ibu mau bunuh diri? Karena suami selingkuh. Bodoh ibu, ya dia enak, ibu masuk neraka. Makanya jangan mencintai suami lebih daripada Tuhan. Ya, karena satu saat suami bisa bikin kita kecewa, anak bisa bikin kita kecewa, tapi taruh Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupmu, amin. Supaya ketika satu saat seseorang mengecewakan kita, ya kita nggak usah terlalu bersedih, nggak usah terlalu kecewa, karena manusia berkata, firman Tuhan berkata, memang manusia itu mengecewakan. Tujuan hidup kita ini sebagai wanita apa dulu? Apa? Itu perlu saudara. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, semua tujuan-tujuan hidup saya menjadi berubah. Dulu saya pikir saya nanti kalau saya sudah dewasa, saya nanti mau jadi pengusaha, saya nanti jadi gini segala macam. Tapi ketika saya bertemu Tuhan Yesus, saudara, ya, saya diubahkan Tuhan. Ya, nomor satu tujuan hidup saya, Tuhan, aku mau menggenapi semua rencanamu atas hidupku. Ya, sampai waktu itu saya pikir saya nggak mau menikah, saya mau melayani Tuhan saja, cukup. Ya, tapi saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Ibu kok ketawanya kayaknya enggak seneng ya. Tapi saya dengar itu Tuhan bilang ya kamu harus menikah. Lalu saya mulai bergumul, saya bilang Tuhan kalau saya harus menikah maka kasih saya jodoh yang akan mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Kalau dia hanya mau menggagalkan rencana Tuhan, Tuhan gagalkan juga, ke laut aja, ke laut. Amin. Ya. Nah, banyak kesalahan kita saudara. Orang Kristen, wanita-wanita Kristen, kita tidak menyadari ini dari awal. Sehingga kita menikah, ya menikah itu hanya sebagai tuntutan dari kedagingan kita, tuntutan dari nafsu kita, tuntutan dari orang tua kita. Setelah menikah baru kaget, akhirnya bu saya tidak kuat menikah sama ini. Nah ini yang perlu kita ya kasih tahu kepada generasi muda kita, generasi gereja itu perlu tahu, kamu temukan lo tujuan Tuhan atas hidupmu. Kalau kita sudah punya standar tujuan Tuhan atas hidup kita, maka itu yang akan menuntun kita ya di dalam melakukan segala sesuatu. Tujuan saya ini menggenapi rencana Tuhan nih. Ya ada cowok yang datang naksir, maaf lu mau menggenapi rencana Tuhan enggak? Kalau enggak ya enggak. Itu udah standar. Ya anak-anak saya bilang, sampai sekarang anak saya belum pacaran. Saya bilang, kenapa kamu belum pacaran? Susah mah mencari pacar yang kayak standarnya. Standarnya yang sesuai firman Tuhan. Cari yang gak merokok, gak dugem,
Ya itu susah, saya bilang gak apa-apa, masih ada nak, masih ada. Buktinya mami ketemu papimu masih ada toh? Ada, masih ada. Asal kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan terpengaruh temanku sudah gonta-ganti pacar 25 kali, biarin. Ya hancur hidupmu, hancur tubuhmu itu kalau begitu. Ya biarin, kita tetap punya standar dan Tuhan tuh memperhitungkan orang-orang yang menaruh standar hidupnya di atas dasar firman Tuhan. Ya, kata anak saya ada mam, ya nggak merokok, nggak dugem, tapi beda agama, jangan. Ya, ada mam seagama tapi dugem, jangan. Tunggu waktu Tuhan, amin. Ya kalau kamu mau mencoba dengan kekuatanmu sendiri, ya silahkan, ingat konsekuensi yang harus kamu bayar. Setiap keputusan itu mengandung konsekuensi saudara. Saudara putuskan A ya konsekuensinya A. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, ngapain sih kita mau buang-buang waktu dengan proses yang bukan dari Tuhan? Buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang pikiran, buang ongkos, benar nggak? Buang pulsa, ya? Saya nggak mau. Kalau kita sudah berjalan berdasarkan standar dan tujuan Tuhan, itu akan memudahkan kita untuk berjalan. Ini nggak sesuai firman Tuhan, dah nggak lewat. Ya, oh ini nggak sesuai, lewat. Enak saudara. Makanya kita dikasih firman Tuhan. Tapi banyak orang maunya bikin standar sendiri. Bikin tujuan sendiri. Makanya hidupnya menderita. Karena ya itu memang Tuhan Maha tahu. Kita ini sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Biasa kan di gereja, pendeta ngomong, bilang kanan kirimu, Tuhan dahsyat. Itu udah biasa, enggak biasa di gereja begitu kan. Pendetanya suruh, bilang kanan kirimu, Tuhan menolong. Kalau saya enggak bilang, jangan sakit jiwa. Ya, bilang, bertobat. Ya, enggak apa-apa. Mengingatkan kita nih saudara, jangan sok tahu. Pakai standar Tuhan, Alkitab ini penuntun kehidupan. Sebenarnya semua indah kalau kita berjalan sesuai dengan firman. Masalahnya orang Kristen suka bikin jalan baru, jalan sendiri. Dulu saya sebelum bertobat, saudara saya punya standar. Nanti mau cari suami yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, pokoknya berkepribadian. Ya. Ketika saya kenal Tuhan, dirubah semua, saya dicuci otak sama firman. Kita ini perlu cuci otak, amin. Karena otak kita ini banyak yang udah kotor. Ya kotor dari mana? Dari kecil, dinasihatin orang tua tuh belum tentu benar. Ya karena ada nasihat orang tua, kau jangan goblok ya, kalau orang bikin jahat, balas 7 kali lipat. Nah, ini kan sudah doktrin. Nggak sesuai firman, harusnya jangan. Kau kalau cari jodoh, cari yang kaya, yang naik mobil, jangan yang naik motor. Nah itu juga doktrin, kotor otak kita ini. Diisi dengan hal-hal yang bukan firman. Makanya perlu dicuci. Kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita ngerti tujuan Tuhan, kita ngerti maksud Tuhan, dan otak kita ini dibersihkan, dicuci. Ya, jadi saya pakai standar firman Tuhan. Ketika saya bertobat, ternyata standar saya salah. Yang berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, ya, deposit pribadi. Ketika saya terima Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, aku mau cari, aku minta pasangan. Yang pertama dia takut Tuhan. Ya, soal berkepribadiannya, mau kaya, mau apa, itu urusan Tuhan karena Tuhan yang tahu. Benar saudara, datanglah suami saya. Ada 2 cowok datang, satu naik Mercy, satu naik motor. Ini godaan ini. Ganteng berimbang. Yang satu mirip Primus, yang satu mirip Doni ada band. Ya, loh saudara kita nih kalau pakai standar Tuhan, itu Tuhan juga nggak main-main loh sama kita. Itu dikasih tuh yang terbaik loh saudara. Saya tanya sama teman-teman saya semua, teman-teman di gereja, full timer, beberapa pengkhotbah dan nama Tuhan. Yang mana semua bilang, yang Mercy. Lihat loh, belum tentu loh orang itu sudah di gereja juga otaknya lurus. Makanya perlu jangan pakai standar dunia. Ya,
Saya enggak mau dengar mereka, kayaknya kok enggak sejahtera saya ya. Tapi kalau ikut daging saya, iya sama-sama Kristen loh. Sama-sama Kristen, sama-sama beribadah. Yang ini mercy, yang itu motor. Ya cuma yang ini pengusaha, yang ini pelayanan. Saya harus mencari yang seimbang. Saya melayani, saya nggak mungkin menikah sama yang tidak melayani. Nanti dia suruh saya tidur di gereja. Pasti akan terjadi masalah. Nah yang seimbang ini yang sama-sama melayani. Saya bergumul, doa, puasa, bergumul, dapat penglihatan, minta tanda berkali-kali. Ya makanya orang tuh tanya, kok ibu dapat suami baik ya, nggak marah, nggak ini, nggak ya itu juga dapatnya dengan pergumulan. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius dengan kita, men. Tapi kalau kau coba-coba sendiri dengan otakmu sendiri ya dapatnya begitu. Terima aja. Karena kan jodoh itu dua, satu takdir, satu nasib. Siapa yang nasib di sini? Ya nasib, ya nasib. Takdir itu dari Tuhan, nasib itu dibikin sendiri. Kayaknya banyak yang nasib deh. Ya, enggak apa-apa, tertawakan dirimu sendiri. Tapi jangan takut, jangan juga kecewa. Ya, orang bilang kan nasi sudah menjadi bubur, enggak apa-apa, bubur kasih bawang goreng jadi enak. Tambah ayam, amin. Ya tetap enak asal bersama Tuhan. Bayar harga saudara. Ya ingat loh bahwa ya Rasul Paulus bilang apa yang dulu merupakan keuntungan, standarnya dia itu dulu beda. Dia merupakan keuntungan apa ketika dia melakukan A, B, C. Bagi dia dulu bunuh orang itu untung. Karena itu pemahamannya dia yang lama. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia tahu itu salah. Dia mulai merubah standar hidupnya. Ya, dia bilang apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena dia punya tujuan yang baru yaitu pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Maka dia bilang aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menganggapnya itu semua sampah. Lalu aku mengejar Kristus itu, dia bilang apa? Aku belum seolah-olah mendapatkannya. Tapi aku berusaha untuk mendapatnya, karena itu aku berlari-lari kepada satu tujuan. Ya, yaitu pengenalan akan Kristus, mendapat mahkota dari Dia. Saudara, apakah kita selama ini sudah berlari-lari? Ya, untuk membentuk diri kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Jangan lihat orang, ya. Kadang saudara kita lihat orang, itu ibu bagus banget ya, kalau ngomong tuh lembut banget ya. Saya mencoba jadi lembut, enggak bisa. Ya, karena saya bukan orang Solo. Ya, makanya dulu suami saya bilang, "Bu, kamu tuh nek ngomong tuh yang lembut gitu loh." Saya bilang, "Enggak bisa, itu kan Sri Rezeki. Kalau ini Debbie Basir." Ya. Kita meniru sesuatu itu belum tentu, jangan tiru. Karena kadang-kadang ya orang omongannya lembut, kita enggak tahu hatinya toh. Itu bicaranya lembut, tapi ternyata di hati, yang kemarin itu loh ada ibu-ibu ya istri bunuh suami. Gara-gara judi online. Suaminya diborgol, disiram bensin, dibakar. Padahal istrinya saudara, mukanya itu lembut enggak? Enggak kayak saya gini kan modelnya. Ya, itu ya pakai hijab lembut saudara fotonya itu. Ya manis, ya itu mungkin jalannya. Ya nggak kayak saya yang jalan begini-begini aja saudara. Ya, tapi kan lihat, apakah menjadi jaminan? Makanya jangan coba niru orang lain. Nirulah standar Tuhan, kita mengejar apa yang Tuhan mau, yang perlu dirubah Tuhan. Aku mau berubah sesuai dengan standar Tuhan. Jangan sibuk tiru orang lain. Ya. Gaya bicaranya orang ditiru, cara berjalannya ditiru, model hidungnya ditiru tuh ibu-ibu di sana, di luar sana. Hidungmu bagus loh, operasinya di mana? Fillernya di mana? Aku ya mau dong bawa ke situ. Ya, ada ibu-ibu ngomong, "Bu Debbie, ibu filler aja, biar apa?" Ya biar bagus hidungnya ibu. Kagak, ini sudah bagus luar biasa. Ya, daripada nanti saya suntik, terus saya saudara memang jadi mancung, tapi ngomongnya begini.
kena syaraf. Nggak usah aneh-aneh. Jangan berusaha meniru sesuatu yang tidak dalam standar firman Tuhan. Saudara, banyak hari-hari ini perempuan, wanita hanya sibuk mendandani apa yang ada di luar. Nggak salah saudara, berdandan tuh nggak salah. Harus berdandan tuh harus. Tapi bukan itu yang menjadi standar dan tujuan kita loh. Ya, bukan itu saudara. Mari kita perbaharui manusia batiniah kita ini. Ya, karena tubuh lahiriah kita ini akan merosot. Saya banyak ketemu ibu-ibu tuh yang cuma sibuk tarik sana, tarik ini. Sampai kata dokter, ada loh bu orang itu ya datang terus ke sini minta buat di filler, di botok. Saya bilang, bu ibu baru minggu lalu loh, saya pengen disuntik lagi, apa yang mau disuntik? Ya, itu sudah gila, benar-benar saudara. Ya, dan orang-orang model begini saya yakin dia nggak pernah peduli dengan manusia batiniahnya. Ya, dia nggak pernah peduli dengan hidupnya berubah. Mari kita mengejar manusia batiniah yang tidak kelihatan, karena itulah yang menarik di mata Tuhan. Kecantikan kita itu sementara, kata firman Tuhan, cantik itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Tapi istri yang takut Tuhan itu yang dipuji-puji oleh Tuhan. Amin. Ya. Jangan itu menjadi tolak ukur kita. Mari kita hidup dengan standar Tuhan, kejar sesuatu yang mendatangkan perkenanan Tuhan, buang kepahitan. Ya saudara, kalau kita itu hatinya bersih, ya muka kita cantik kok. Ingat nggak waktu Kain bunuh Habel? Ya, waktu dia emosi, mukanya panas, dia iri hati saudara sama Habel. Tuhan tuh sebenarnya sudah tegur kan, dia katakan Tuhan bilang, hai Kain, kenapa mukamu muram? Ya, itu karena kau panas hati. Tuhan bilang, coba kalau hatimu bersih, wajahmu pasti berseri-seri. Jadi ternyata kunci dari kecantikan yang luar biasa itu ada di hati yang bersih. Jangan ada kepahitan, jangan ada iri hati, ya, jangan ada sirik, jangan ada kebencian sama siapa, sama mertuamu, sama iparmu, sama menantumu, sama adekmu. Buang semua itu saudara. Kita berdoa supaya hati kita ini murni, bersih. Maka Alkitab berkata kalau hati kita bersih, hati kita gembira, di situ ada tubuh yang sehat, ya, maka sukacita terpancar, mukanya berseri-seri. Walaupun cuma perawatan biasa. Ya, saya ini nggak pernah mau ke dokter-dokter kecantikan, saya nggak pernah mau perawatan yang aneh-aneh, apalagi suntik-suntik ya. Ada yang bilang, bu ayo bu saya ajak ke dokter saya, ibu suntik gini, enggak. Ya, nah, ibu perawatannya apa? Tepung beras, putih telur, timun. Itu aja, maskeran di rumah, besok ganti tomat, itu toh saudara. Karena yang cantik itu sebenarnya bukan di sini, hati. Kalau hatimu cantik, orang lihat kau tuh menarik. Ya, itu kecantikan yang dari dalam. Buang iri hati, kepahitan, buang semua hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Biar kau pergi suntik di dokter mau pakai apa. Kalau hatimu busuk, orang lihat kau kayak nenek sihir. Bener. Lihat aja, makanya juga gak pernah puas. Ya, kejar sesuatu yang sesuai standar firman Tuhan saudara. Ya, kejar hal-hal yang berbau kekekalan. Kenapa kita nggak boleh meniru orang lain? Karena Tuhan punya standar sendiri atas hidup kita. Ya, nggak usah tiru pelayanan orang. Oh dia pelayanan begini ya, iya sering ke ini ya. Kalau gitu saya juga mau gini. Makanya saya nggak pernah mau dengar, bu si Anu gini loh. Ya ada yang datang. Bu si itu udah buka gereja loh. Ibu nggak buka gereja? Ya, saya bilang. Ya Tuhan mau saya buka gereja apa enggak? Kalau saya mau, udah ada tempat gratis ya, fasilitas semua ada. Jemaat itu udah nanya, ibu kapan buka gereja? Saya mau pindah ke gereja ibu. Jemaat Kristen sekarang ini kan bukan tuayan, cuma perpindahan. Dari satu kandang ke kandang yang lain. Dia nggak puas di sini, dia pindah ke sana, ya. Dia berharap nanti di gereja situ dia dihargai, dia dihormati. Sampai situ dia sakit hati lagi, dia pindah lagi ke gereja mana. Padahal kenapa kau sakit hati di situ? Karena Tuhan lagi membentuk hatimu. Ya, kalau kau beres di situ, jangan pindah ya, kau lulus. Tapi orang Kristen sekarang gitu, dari sini lari ke sana, lari ke sini, nanti ada gereja baru buka, datang lagi. Nanti kalau sudah gini, oh ternyata cuma begitu ya, pret. Bener nggak? Ya saya nggak mau meniru orang, bu buka gereja bu, secara ini ibu sudah pantas loh buka gereja.
Saya bilang, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu tujuan Tuhan buat saya? Saya berdoa, saya nggak dapat gitu tuh. Ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau niru-niru pelayanan orang. Apa yang Tuhan mau dari saya? Ini udah ada tempat mau buka gereja, udah banyak yang dukung saya mau buka gereja, saya bergumul saudara. Tuhan bilang enggak, saya kasih kamu satu visi hari-hari ini, tuaian banyak, tapi penuainya sedikit. Persiapkan para penuai. Oke Tuhan, gimana apa yang harus saya lakukan? Buka sekolah, bangun sekolah. Saya ini bukan orang kaya. Saya ini bukan orang pinter. Tuhan bilang, aku enggak cari orang pinter, aku enggak cari orang kaya. Aku cari orang yang punya iman. Ya, akhirnya kami dengan iman melangkah. Ya, hari ini terbangun sekolah di atas tanah 4.500, kemarin sudah lulus angkatan yang pertama. Bulan Juli ini masuk angkatan kedua. Dan sekolahnya gratis, tis. Buat orang yang mau jadi hamba Tuhan. Ya, dari Papua, dari NTT, dari Sulawesi, saudara. Ya, apakah orang bilang, Ibu Debbie itu enggak keren, enggak punya gereja besar. Ya, saya enggak pernah terganggu dengan orang. Bahkan kalau tanya, Ibu gerejanya di mana ya? Ibu punya gedung gereja enggak? Oh enggak, panggilan saya bukan di situ. Ya, saya punya sekolah di Bandungan, Semarang. Ya, nah terus Ibu gereja di mana? Ya, pelayanannya di mana? Di YouTube. Ya. Jemaat saya hampir 1 juta loh. Ya enggak? Ya, udah itu aja. Ya, saya mau ke Sydney ada jemaat, mau ke Amerika ada jemaat. Ya, mau kemana-mana cuman bikin status aja. Udah yang inbox berebut, Bu nanti saya ajak makan, saya punya restoran ini, saya punya restoran ini, saya punya restoran ini. Sampai bingung saya. Ya, apa sih arti kita nih? Enggak usah niru orang. Apa yang hari ini ada di tanganmu itu yang Tuhan mau pakai. Ya. Nggak usah bilang, wah itu dia jadi singer, jadi WL kayak tadi. Lalu saya juga bisa begitu, suaramu fals. Ya, nggak usah tiru. Ya, mungkin kita nggak punya suara yang bagus, tapi kau punya karunia berdoa yang luar biasa. Ya, doakan suami, doakan anak-anak, doakan gereja, doakan bangsa. Itu kau mengambil bagian dalam tujuan Tuhan atas hidupmu dan itu lebih wow di mata Tuhan. Ya, ketimbang kita cuma mau gaya-gayaan di gereja. Banyak orang pelayanan di gereja itu gaya-gayaan tok loh. Ya, cuma sibuk dengan seragamnya apa, ininya apa. Ya, padahal hidupnya nggak berkenan, ngapain? Ya, mending kita nih fokus hati kita, fokus hidup kita dulu nih, kejar standar Tuhan. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, ya barulah saudara. Ya, kita mengerti ternyata panggilan saya itu ini. Nggak usah kepengen mau jadi kayak orang lain. Nggak usah. Ya, ada ibu-ibu yang ngomong sama suaminya terus tiap kali suaminya pulang kantor, Pak, tadi rumah sebelah beli kulkas baru. Terus papanya bilang, tapi kan kita udah punya kulkas, tapi di sana 2 pintu, kita cuma 1 pintu. Ya, besok dia beli yang 4 pintu. Ya, kalau saya suaminya beli yang tanpa pintu. Gede sekalian, tanpa batas. Ya. Tiap kali pulang, Pak, tadi sebelah beli mobil baru. Kita kan udah punya mobil, ya tapi kan di sana udah 2, kita baru 1. Besoknya suaminya bilang sama istrinya, Ma, kenapa? Sebelah ganti istri baru. Dia bilang, maksudnya? Makanya jangan suka niru-niru, amin. Ya, sukanya menjadi orang lain. Nggak usah panas, mau tetangga beli kipas angin, beli kulkas, ya, beli ini, beli itu, biarin aja, nggak usah panas, saudara. Ya, malah kalau ada orang beli baru, puji Tuhan ya dia tambah mobil, amin. Ini loh, jaga hati nih, ya, jaga hati. Ya, supaya kita ini berkenan pada Tuhan, kejar standar Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kita harus sadar saudara bahwa semua orang itu punya prosesnya masing-masing. Dalam kita menggenapi rencana Tuhan ini, prosesnya itu masing-masing. Dan ingat Alkitab itu berkata satu hal yang pasti Tuhan bilang, aku ini Allah yang setia dan adil. Aku tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Makanya jangan pengen jadi seperti yang lain. Karena proses kita itu berbeda. Ya,
Jangan pengen seperti orang lain, belum tentu kita bisa jalani prosesnya. Dan yang kedua juga jangan selalu merasa kita ini yang paling menderita, paling terbeban, paling berat. Ada kan orang begitu, kalau kita cerita, saya dulu, waduh diproses Tuhan, saya dong. Belum dengar cerita orang, udah kau belum tahu kesusahanku, gini-gini ABCD. Dia merasa udah dia yang paling wow. Penderitaannya itu udah paling menderita, ya, merasa paling korban. Ini orang-orang sakit jiwa juga loh begini nih. Banyak wanita-wanita yang merasa akhirnya jadinya apa? Baper, koper, bagasi. Baper itu apa? Bawa perasaan. Koper itu apa? Korban perasaan. Bagasi apa? Bahagia enggak, sedih iya. Ya, bilang kanan kirimu, jangan baper, koper, nanti bagasi loh. Ya, benar enggak saudara? Sebagai wanita kita harus berdiri kuat di atas kaki kita dengan proses yang Tuhan izinkan. Ya, enggak usah meniru orang karena setiap kita itu punya proses masing-masing. Fokus aja dengan proses kita, jalani aja proses kita. Ya, enggak usah terlalu kepo urus-urusannya orang, amin. Adik aminnya dengan emosi. Ya, jangan saudara. Apalagi mau sirikin prosesnya orang lain. Ya, kita nih semua punya proses. Prosesnya kita nih aja belum tentu kita menang loh. Ya, makanya enggak usah urusi orang, enggak usah hakimi orang. Ya, jalanilah proses kita ini sendiri-sendiri. Enggak usah mau lihat orang, itu begini. Saudara, saya tuh tadi malam baca kesaksian di Mesbah Doa 2 hari yang lalu. Ada ibu-ibu yang bersaksi, Shalom ibu, saya mau bersaksi. Ya, saya bersyukur saya temukan channel ibu itu tahun 2021. Saat itu keadaan keluarga saya, suami selingkuh, kami terlilit hutang, ya, rumah kami sudah nggak bisa bayar cicilan dan terancam dilelang bank. Belum utang yang lain-lain sekitar ratusan juta. Saat itu saya sudah berpikir mau melarikan diri, tinggalin kota tempat saya tinggal. Saya mau pergi jauh ya, supaya saya tidak menghadapi masalah. Saudara, saya mau bilang bahwa melarikan diri dari masalah bukanlah jalan keluar. Ya, itu hanya penundaan yang akan berdampak lebih berat. Hadapi masalahmu, hadapi. Dia bilang di tengah situasi yang begitu, saya berusaha melarikan diri, saya coba resign dari tempat pekerjaan saya, ditolak sama bos saya. Di tengah itu saya sudah pelik pikiran saya, di saat itu juga saya harus urus anak-anak sekolah, suami selingkuh. Saya mau tanya di sini, ada nggak ibu-ibu yang hari ini juga punya masalah yang sama? Suami selingkuh, rumah terancam dilelang bank, punya utang ratusan juta di bank, nggak bisa bayar. Ada yang kayak begitu hari ini? Enggak toh? Makanya jangan merasa paling berat, menderita masalahnya. Jangan baper koper, ya. Merasa aku ini loh, ya korban gini, aku ini begini. Ternyata ada orang-orang yang hidupnya lebih berat. Dia bilang ketika saat itu saya tidak diizinkan resign, saya stres, saya merenung, ada teman saya kirim khotbahnya Ibu Debbie. Ini ya, kamu mungkin butuh dengar ini supaya kamu kuat. Makanya saya selalu bilang saudara, ayo nginjil. Saudara sekarang udah gak perlu nginjil dengan mulut. Saudara dengar ada khotbah yang membangun, share ke temanmu. Ya, mungkin satu hari itu dia gak dengar. Tapi share aja terus, satu saat ketika dia butuh, ya ternyata itu menjadi kekuatan. Dia bilang ada teman yang share khotbah saya, awalnya dia cuek aja. Tapi satu kali dia iseng daripada nggak tahu mau ngapa, diklik lah. Ketika dia dengar khotbah saya, dia bilang dia dijamah Tuhan. Dari situ dia rutin ikut mesbah syukur, mesbah doa setiap pagi dan malam. Dia bilang, Bu, waktu itu masalah saya belum ada jalan keluar. Tapi saya sudah beroleh kekuatan. Itu berbeda saudara. Seringkali kita ketika menghadapi masalah, kita buru-buru minta jalan keluar.
Padahal yang pertama kali yang harus kau minta itu adalah kekuatan. Seberat apapun bebanmu, kalau kau kuat menanggungnya, itu sudah menang. Amin. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam penderitaannya. Karena apabila engkau sudah tahan uji, engkau akan melihat mahkota kehidupan, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Loh, kita ini bisa bertahan aja, itu sudah kebahagiaan, katakan. Tapi untuk bisa bertahan kan kita butuh kekuatan. Kekuatannya dari mana? Firman Tuhan. Jangan cari kodam. Sekarang macam-macam ya aplikasi itu ya. Ada yang ngomong sama saya, Bu, khotbah tentang kodam, Dok. Saya pikir kodam ini apa ya? Tentara kan biasa di kodam. Ternyata ada aplikasi TikTok tentang kodam. Kodam itu apa? Makhluk halus penolong manusia. Sekarang ada aplikasinya di TikTok, saudara. Nah, ibu-ibu yang kurang kerjaan, kurang pengetahuan, dan kurang iman, itu pada ngeklik. Nanti dibilang, saya klik kodam saya siapa, nanti di situ dijawab, kodam kamu Nyi Roro Kidul, dia ngikuti kamu setiap hari. Gila nggak orang-orang sekarang itu? Ada yang bilang, oh itu kodam kamu, ini loh dia seperti putri, ya bawa pedang di sampingmu. Jadi ini dunia ini makin aneh-aneh sekarang, ini akhir zaman. Daripada kau sibuk cari kodam, lebih baik kau cari firman. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, amin. Sudah terbukti dan sangat terbukti. Firman Tuhan itu teruji. Malah cari kodam. Ya, cari di aplikasi, nanti dia lihat. Oh, ada kodam. Ya, kodam saya ini, kodam kamu, nanti dia kasih tahu. Kodam kamu itu berbentuknya ya gini-gini, dia bawa pedang di sekelilingmu. Nanti katanya kamu bisa minta tolong dia kalau kamu ada masalah. Coba kalau saudara, saya pengen uji itu yang punya kodam, kalau ada debt collector datang, suruh hadapi itu debt collector. Mau lihat itu kuasanya kodam itu. Ya itu aja ujian yang paling top itu, suruh kodam tolong hadapi debt collectornya. Nah, kalau debt collectornya tiba-tiba serangan jantung, ini berarti kodamnya manjur nih. Atau tiba-tiba ya waktu minta tolong debt collector, di kodam tolong hadapi, tiba-tiba debt collectornya enggak apa-apa, saya ampuni, utangnya anggap lunas. Itu berarti kodamnya tokjer ini. Jangan percaya yang begitu-begitu. Makhluk halus yang membantu manusia itu enggak ada. Tuhan penolong kita, amin. Firman Tuhan kekuatan kita. Ibu itu bersaksi, masalah saya belum ada jawaban, tapi saya sudah beroleh kekuatan. Sudah beroleh kekuatan. Itu wow, saudara. Ya, kita ada masalah, ada beban. Masalahnya kenapa banyak orang kalah? Karena tidak punya kekuatan. Akhirnya bunuh diri lah, gantung diri lah, di jembatan lah. Ya, segala macam. Suami dibunuh, ini nggak punya kekuatan, saudara. Ya, masalah seberat apapun itu aktor angkat besi itu loh. Seberat apapun bebannya, kalau dia kuat dia bisa angkat. Tapi kalau dia nggak kuat, mati, ketiban, patah leher kan. Jadi saudara, di sini yang kita perlukan adalah kekuatan. Ketika menghadapi setiap proses, ya dia bilang, saya belum dapat jawaban, Bu, tapi saya sudah beroleh kekuatan. Saya belajar ikhlas, saya belajar bersyukur di balik setiap masalah. Ternyata itu yang Tuhan mau bentuk dari hidup saya. Saya bilang, Tuhan, kalaupun memang Tuhan mau ambil, saya bersyukur, saya ikhlas, saya berdoa. Terus, dia tiap hari mulai belajar bersyukur. Dia mulai belajar sabar, mulai tabah, Tuhan ubahkan karakternya. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi di akhir kesaksian dia cuma bilang gini, puji Tuhan Ibu, dan saya mau bersaksi, hari ini keadaan kami sudah dipulihkan Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi berkat bagi keluarga besar kami. Saudara, dalam setiap proses yang kita hadapi itu yang terpenting bagaimana cara kita berespon. Ya, kau salah berespon, lama kau akan melihat jalan Tuhan. Ya, dan firman Tuhan, ayolah ibu-ibu, percaya saya. Kalau kita berespon sesuai firman Tuhan, ya tetap sabar, tetap bersyukur, tidak bersungut-sungut, tetap belajar untuk menerima keadaan. Tuhan tuh enggak tahan loh lihat hidupmu yang terus mau menyenangkan hatinya. Ya,
Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Iya, saya pergi di Salatiga lagi makan di restoran, ada suami istri datang, tiba-tiba istrinya nangis di kaki saya. Ibu Debbie, berdiri Bu, jangan nangis di sini, nanti dipikir orang saya ngapa-ngapain ibu, berdiri. Ya, berdiri dulu. Akhirnya dia berdiri, iya ibu saya boleh peluk, boleh, kenapa? Ibu terima kasih Bu, karena khotbah-khotbah ibu yang firman Tuhan yang kami dengar, kami ini dulu udah mau cerai, sekarang Tuhan pulihkan kami loh. Gak ada yang mustahil tuh, kenapa? Karena mendengar firman. Kalau kau lagi banyak masalah, jangan nonton drama Korea, amin. Berjilid-jilid lagi kau nonton. Itu yang bikin imanmu makin padam. Karena kau sibuk bandingkan dirimu dengan itu opa-opa Korea di situ. Ya, kau bilang kau suamiku gak kayak gitu. Ya memang gak kayak gitu suamimu. Itu opa ganteng, suamimu opa beneran. Berto. Nggak usah dibanding-banding ke. Makanya jangan salah isi saudara. Ketika kita lagi butuh sesuatu, isi firman, dengerin khotbah. Ya nonton depan TV, berjilid-jilid drama Korea. Bertobat loh. Akhirnya nilai-nilai yang tidak sesuai firman Tuhan masuk semua. Tanpa kita sadari loh. Film, sinetron, drama Korea itu membawa nilai yang gak sesuai firman. Ya. Kalau ada yang kita lihat jahat banget, ini kok, ya cerai, yes cerai saja, cerai. Tanpa kita rasakan kita dibawa kan, mendukung kan akhirnya, oh ini mertuanya jahat, yes diracun, mati, yes racun mati. Ya, tanpa kita sadari kita juga udah jadi kayak pembunuh kan. Karena nonton film, drama. Hati-hati loh saudara, ya. Makanya saya nggak suka nonton-nonton yang begitu. Ya, dan orang gak suka ngajak saya nonton. Kadang saudara kalau ada gini, sini gak sesuai firman ini. Kadang nonton di rumah itu loh, anak-anak lagi putar, ini gak sesuai firman. Anak saya, iya mam, ini kan bukan khotbah mam, ini kan film. Ya iya, tapi karena di otak saya ini sudah penuh firman, makanya papa wes ini gak sesuai firman nih, harusnya mertuanya itu diampuni, didoakan. Ya, malah diracun, yes mati. Nggak boleh saudara ya. Jadi memang sudah nggak cocok kita dengan dunia ini. Jangan isi otakmu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang hanya melumpuhkan iman dan membuat akhirnya engkau ya kehilangan arah. Mari saudara, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan segala hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Pada waktu engkau dicobai, maka dia akan memberikan engkau jalan keluar. Waktu saya sudah habis ini ya. Kita nyanyi satu, belum. Udah 11:30 loh, harusnya selesai. Kita nyanyi satu pujian, bisa gak Bu? Ku kagumi caramu mencintaiku. Ya kita berdiri bersama ya ibu-ibu. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendah, di titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi saudara katakan, kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidup. Dia ada di setiap cerita proses hidup kita saudara. Titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari angkat tangan katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu,
Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, ibu-ibu. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Jangan mau meniru orang lain, cara orang lain, gaya orang lain, atau keadaan orang lain. Hari ini katakan, Tuhan, aku bersyukur atas hidupku. Aku bersyukur atas prosesku. Aku bersyukur atas rencana Tuhan yang besar dalam hidupku. Aku tahu Engkau sedang bekerja dengan cara yang ajaib. Aku tahu Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidupku. Aku percaya Tuhan tidak terbatas kuasa-Mu untuk memulihkan hidup kami. Tidak terbatas kasih-Mu bagi kami. Dan tidak terduga cara Tuhan pulihkan kami. Bagian kami menjalani hidup ini. Bersyukur atas hidup ini. Naikkan pujian ini dari awal, saudara, katakan. Ku kagumi Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, Ku kagumi terima kasih Tuhan. cara-Mu Kau mencintai mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes, amin. Di titik terendahku Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. tak terduga. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya. Ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Amin. Kami percaya kuasa-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin.